Ya, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Pudin Rahmat. Pada kesempatan hari ini, jelas ya kita masih belajar tentang HTML karena memang saya mau ya mudah-mudahan menyelesaikan HTML ini sesuai dengan target saya, yaitu dari basic to pro. Ya, mudah-mudahan kalian semua mengikuti pembelajaran saya dari awal pertemuan awal sampai akhir karena harapan saya sih bukan hanya saya saja yang bisa atau mungkin kalian yang sudah bisa, tapi yang belum bisa pun juga harus bisa gitu. Karena ilmu komputer itu seru sekali untuk dipelajari dan apa ya, ya menarik untuk dipelajari gitu. Ya, ternyata dunia komputer itu nggak hanya di situ-situ aja gitu, ternyata luas. Walaupun mungkin pembahasan ini sudah ketinggalan atau kamu yang baru saja membuka gitu kan, atau merasa ketinggalan, nggak ada salahnya gitu kan untuk ya memahami dan mulai belajar lagi gitu. Oke, langsung aja guys. Intinya adalah pembahasan ini tentang format teks pada HTML ya. Seperti apa ya, yang sering menggunakan format teks di dalamnya itu ada yang namanya judul gitu ya, isi atau mungkin konten dari halaman website sendiri gitu. Lalu seperti apa gitu kan ya? Ya contohnya itu ketika kalian menuliskan tulisan teks yang tebal atau bold gitu ya, atau mungkin kamu yang menggunakan italic gitu kan, garis miring ya, atau huruf miring ya, bukan garis miring, huruf miring ya. Terus kamu yang ketemu dengan namanya apa satu lagi ya, underline seperti itu, oke? Underline ialah garis bawah. Oke, kita coba aja langsung masuk ke pembahasannya di artikel berita HCI. Ya, beritanya anak terbaik tentunya. Kita refresh, ya, masuk ke sini. Ya, belajar format teks pada HTML. Ya, beberapa waktu lalu kita sudah masuk ke sini, membuat heading pada HTML. Oke, kita klik saja langsung. Ya, di dalam penulisan HTML seringkali kita menanya atau namanya menggunakan format teks yang ada di dalamnya, baik itu penulisan berupa judul ataupun isinya dalam sebuah konten atau halaman pada website tersebut. Disinilah tugas kami akan memberikan penjelasan berikut dengan contoh daripada format teks pada HTML. Format teks HTML ya, secara umum yang sering digunakan antara lain adalah membuat huruf tebal, membuat huruf miring, ya, serta ini harusnya nih ya, membuat huruf garis bawah atau underline. Nanti akan saya boldkan teks yang ini supaya lebih jelas. Kita coba bahas satu-satu ya. Membuat huruf tebal atau bold pada HTML ya. Di dalam membuat sebuah teks yang menjadi sebuah teks yang tebal, kamu hanya menggunakan ini ya, garis sudut atau sudut apa ya namanya ya, kurung sudut ya, kurung sudut kiri B kurung sudut kanan. Oke, seperti itu aja, itu pembukanya. Nanti penutupnya tinggal kamu kasih tambahan backslash atau garing ya, terserah kamu. Nah, ini backslash atau garing nih yang disebut dengan backslash atau garing. Berikut inilah contoh pembuatan teks yang menjadi tebal, yaitu menggunakan ini B, isi pesannya apa, lalu ini. Oke, itu akan menjadi tebal pada berita HCI tebal. Itu akan menjadi bold seperti itu. Lalu italic atau miring, ya ini ya, kamu tambahkan i, berita HCI tulisan miring gitu ya, tutup, maka akan teksnya berubah menjadi miring seperti itu ya. Mudah kan? Mudah sekali saya rasa untuk kamu pelajari karena sudah biasa. Membuat huruf dengan garis bawah atau underline pada HTML ya, menggunakan U ini kodenya ya. U ini yang artinya adalah underline, jadi kamu bisa gunakan apa sebagai format teks. Oke, sebagai format teks. Berikut ini format teks yang sering kali digunakan dalam HTML. Oke, tag, deskripsi. Ada B, ada I, ada U, ada small, ada strong, ada sub, ada del, ada mark, ada ins. Ya, kita jelaskan satu-satu. Ada B yang artinya adalah bold. Oke. Membuat sebuah teks menjadi tebal. Lalu I, membuat format teks menjadi italic atau garis miring. Lalu U, membuat format teks menjadi underline
Ada small, membuat teks menjadi kecil. Ada strong yang hampir sama dengan seperti bold ya atau B. Ada subscripted text, ada sub, format pada superscripted text, ada del, format teks dengan garis di tengah, ada mark, ya, format teks yang berwarna, ada ins, format teks garis bawah. Oke, kamu perlu perhatikan ya pembahasan ini karena kita sudah mulai masuk ke dalam ranah-ranah yang dia dapat dikatakan luas sekali, seperti itu. Berikut ini adalah contoh penggunaannya. Kita sudah masuk ke dalam contoh penggunaannya. Jadi kamu mohon sekali lagi saya minta tolong banget kepada kalian semua untuk memahaminya gitu ya. Karena apa ya? Jika kalian terlewat saja satu pembelajaran itu saya rasa kalian akan merasa kebingungan gitu. Jadi kami kembali lagi menjelaskan kepada kalian semua, kami mohon untuk kalian mengikuti pembelajaran ini dengan baik gitu. Jangan sampai ada yang terlewat ya, apalagi artikelnya atau mungkin videonya kalau kalian yang nggak mau pusing-pusing untuk membaca. Cukup dengan melihat videonya saja. Nanti akan saya share di sini. Ya, sebenarnya share-nya kamu tinggal langsung klik aja yang ada di sini. Oke? Ya, ini subscribe on YouTube ya, channelnya itu. Like juga fanpage-nya gitu ya. Dan juga Twitter, Facebook, pokoknya semua kontak itu ada di sini ya. Semua kontak itu ada di sini, kamu bisa langsung infokan ke saya ya. Terserah kamu mau bertanya apapun. Nah, insya Allah kalau apa ya, kalau memang saya bisa jawab akan saya jawab. Oke, kita langsung aja tadi masuk ke dalam sebuah contohnya ya. Nah, ini contohnya. Ini klik kanan lalu copy aja. Oke, sebentar saya siapkan notepad-nya terlebih dahulu. Yap, oke, kita lanjutkan kembali. Sebentar saya refresh terlebih dahulu. Masuk home dulu. Lalu kita klik lagi. Ya, kita coba masuk ini ya. Tadi kita coba copy ini terlebih dahulu, diklik kanan lalu copy. Setelah itu kamu mau masuk notepad biasa atau notepad plus terserah kamu ya. Sini ada perbedaannya, ketika kamu pastekan di sini maka muncul seperti ini, ketika kamu pastekan di notepad biasa yang munculnya seperti ini. Ya. Menurut kalian mana yang lebih mudah dipelajari? Jelas pasti yang ini kan? Ya. Karena di sini sudah dijelaskan tuh, ada penjelasannya. Kalau di sini kamu sedikit rumit, tapi nggak menutup kemungkinan untuk tidak bisa gitu. Di sini saya sekalian akan jelaskan ke kalian bagaimana cara menyimpannya jika menggunakan notepad biasa, lalu bagaimana cara menyimpannya menggunakan notepad plus. Tapi saya rasa di pertemuan beberapa waktu lalu saya sudah menggunakan notepad plus. Ya, dan notepad plus ini saya sudah kasih tahu bagaimana cara menyimpannya seperti itu. Oke, kita contoh dulu yang pertama, title ini. Di kita file ya. Klik file lalu save. Ya, kita masuk ke desktop. Mana ya? Desktop. Ini lalu kita masuk di apa ya, saya lupa nama filenya itu apa ya. Informasi bukan. Praktek, mana praktek ya, nama filenya itu adalah praktek. Mana praktek, kok nggak ada praktek sih? Oke, nggak apa-apa, kita masukin informasi aja. Ini kita rubah jadi alt file ya. Ini kita ganti jadi 001 misalkan .html ya. Seperti itu. Jadi di sininya alt filenya yang tadinya teks kamu rubah jadi alt file, setelah itu kamu save. Dan ini sudah menjadi sebuah, kita lihat di folder. Salah. etc bukan ya. Kita masuk desktop lagi. Kita klik postingan, kita pilih informasi dan di sini ada 01. Oke, kita buka tab baru. Kita masuk lagi, kita tarik. Seperti inilah jadinya. Ya. Nih. Ini sudah apa ya artinya ya? Sama saja gitu. Dengan kamu menggunakan ini. Kalau ini bedanya ketika kamu klik save ya.
Klik save, yang terjadi adalah sudah alt type. Oke, sudah alt type ya. Jadi kamu tinggal menambahkan misal 02.html. Setelah itu kamu save. Ya. Setelah itu kita tinggal buka. Yang kedua ini. Tak. Oh, dapat ya kedua. Kita ganti misalkan ke 1. Nggak ada bedanya. Sama saja. Ya. Sama saja paste. Kita refresh, muncul seperti ini. Tebal untuk B, ya. Perhatikan tebal untuk B, italic untuk garis miring untuk I, underline garis bawah untuk U, ya. M untuk M, small untuk teks kecil, strong untuk hampir sama seperti bold, ya. Ada subscripted, ya. Ada subscripted, dan ada ins, ya, ins, ada del yang dicoret seperti itu, lalu ada mark, ya. Mark itu diberi sebuah stabilo. Oke, bagaimana ya, saya rasa cukup aja sampai sini pembahasan tentang format pada teks HTML. Thank you banget sudah menyaksikan acara Aduh, thank you banget sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Semoga pembelajaran ini berguna sekali untuk kamu. Emang itu harapan besar saya. Karena Berita HCI ini Hero Ito Group, ya. Hero Ito Group itu harapannya sih kita berbagi karena kami peduli gitu. We share because we care. Seperti itu. Jadi dengan bentuk kepedulian ini ya mudah-mudahan di Berita Aceh ini akan terus berkembang isinya itu. Thank you banget guys sudah menyaksikan atau mendengarkan pembahasan dari saya April Rohmat. Ya, jangan lupa di follow Twitternya, like fanpage-nya Berita ACI, add saya di Facebook bisa. Ya, langsung klik aja sini, subscribe channel saya di YouTube. Ya, kalau kamu memang ingin berlangganan video yang nantinya akan terbaru seperti apa, dan juga follow Instagram saya. Ya, thank you banget, terima kasih ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.